Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solihah yang ada di rumah? Mudah-mudahan tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali kita akan melanjutkan kegiatan kita belajar bersama dari rumah. Pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2 sekolah dasar. Seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, serta kesehatan lahir dan batin. Tentunya dengan sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak soleh dan solehah yang ada di rumah, selanjutnya mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran ke-7 dengan tema berani, dengan subtema sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan dan simak baik-baik kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam berasal dari keluarga terpandang di kalangan kaum Tsamud. Beliau adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Soleh bukanlah orang kaya, tapi kecerdasannya menonjol, baik hati dan ramah, pandai bergaul, serta sabar dan disukai oleh kaumnya. Nabi Soleh adalah pemuda yang taat, yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga adalah seorang yang berani. Bakat kepemimpinannya telah tampak sejak muda. Beliau berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Beliau menyelesaikan masalah umatnya dengan bermusyawarah. Nabi Soleh alaihi salam diutus untuk kaum Tsamud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Tsamud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Berkat kegigihan kaum Tsamud, negeri tandus itu pun bisa dibangun kembali. Kaum Tsamud tidak hanya pandai di bidang pertanian, tapi juga pandai di bidang arsitektur dan bidang peternakan. Pada awalnya kaum Tsamud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena belajar dari kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak taat kepada Rasulnya. Namun keberhasilan kaum Tsamud hidup sejahtera dan tercukupi membuat mereka lalai dan sombong. Mereka tidak mau lagi menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap rezeki yang mereka peroleh bukan karunia Allah, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Bahkan mereka pun menyembah berhala. Oleh karena itulah Allah mengutus Nabi Soleh alaihi salam agar berdakwah untuk kaum Tsamud agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh alaihi salam pun mulai berdakwah dan mengajak kaum Tsamud untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kebanyakan dari mereka menolak ajakan Nabi Soleh untuk kembali ke jalan Allah. Bahkan mereka menganggap Nabi Soleh alaihi salam pembohong belaka. Kaum Tsamud pun menuntut Nabi Soleh untuk mengeluarkan mukjizat yang mereka anggap Nabi Soleh tidak akan dapat mengabulkannya. Nabi Soleh pun menuruti permintaan kaum Tsamud dengan syarat mereka harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Soleh alaihissalam pun memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan mukjizat. Maka Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Soleh alaihissalam tersebut. Suatu hari Nabi Soleh pun mengajak kaum Tsamud untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Soleh bukan karena mempercayainya. Mereka malah berharap agar Nabi Soleh tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan dapat menghinanya sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Tsamud meminta kepada Nabi Soleh agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sebuah permintaan yang tibian dan kerasulan Nabi Soleh alaihissalam. Bergembira mereka bisa minum susu unta sepuasnya. Akan tetapi masih banyak juga yang berkeras hati, tak mau percaya. Orang-orang kafir yang tidak mau percaya kepada Nabi Soleh mengadakan pertemuan untuk menghentikan dakwah Nabi Soleh alaihissalam. Dan mereka pun sepakat untuk membunuh unta tersebut. Lalu mereka mengutus para penjahat yang kejam untuk membunuh unta tersebut. Setelah itu mereka mengumumkan bahwa unta Nabi Soleh telah mati. Dan mereka mendatangi pula Nabi Soleh alaihissalam. Dengan angkuhnya mereka menantang Nabi Soleh untuk mendatangkan azab yang dijanjikan. Akan tetapi Nabi Soleh memberikan waktu 3 hari untuk bersenang-senang menikmati hidup, karena setelah itu azab Allah akan datang. Nabi Soleh alaihissalam sebenarnya memberikan waktu 3 hari agar mereka ada kesempatan untuk menyesali perbuatannya. Akan tetapi orang-orang kafir itu justru menunggu-nunggu azab apa yang akan terjadi, sambil gelisah karena takut azab tersebut benar-benar datang. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Nabi Soleh agar azab itu tidak jadi datang. Akan tetapi sehingga para penjahat yang mau membunuh Nabi Soleh itu akhirnya mati. Kemudian Nabi Soleh alaihissalam beserta 120 pengikutnya pun berhijrah ke Ramlah yang merupakan suatu wilayah yang ada di Palestina untuk menghindari azab yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 3 hari berlalu, datanglah azab dari Allah yang dijanjikan. Terdengar suara sangat keras dari langit, petir menyambar, dan bumi pun berguncang. Akhirnya kaum Tsamud yang kafir mati dengan mengenaskan. Maka binasalah kaum Tsamud tersebut. Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak soleh dan solehah yang ada di rumah, selanjutnya mari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Insya Allah sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.